Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya yakin dan percaya selalu ada sukacita bersama dengan Tuhan. Amin. Apapun yang kita alami, sukacita Tuhan berlimpah dalam hidup kita. Biar hari ini kita percaya bukan karena kita sudah melihat Tuhan menjawab setiap doa kita. Tapi biarkan kita percaya walaupun hari ini kita belum melihat setiap jawaban doa dari Tuhan. Karena Dia pasti menggenapi setiap janjinya. Kuasanya yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kebaikan-Mu. Kami bersyukur, Engkaulah kekuatan kami. Biar hari ini Tuhan, kami mau tetap percaya. Bukan karena kami melihat, tapi kami percaya Tuhan Yesus. Karena janji-Mu digenapi sempurna dalam hidup kami. Firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Engkaulah kekuatan kami. Engkau Allah yang terus meneguhkan setiap kami. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sungguh firman-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Sungguh hanya Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kekuatanku, kekuatan di hidupku, kami dapat di dalam-Mu ya Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Engkau yang terus meneguhkan setiap kami. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari sekali lagi nyatakan, Engkaulah kekuatan setiap kami Tuhan Yesus. Haleluya. Kekuatanku, kekuatan di hidupku, kami dapat di dalam-Mu. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, sungguh tidak ada yang mustahil bagi-Mu.
Sebab aku percaya, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kita sembah Tuhan sama-sama. Kami percaya akan setiap janji-Mu tergenapi sempurna dalam kami. Bukan karena kami melihatnya, tapi karena Engkau Tuhan yang selalu setia menggenapi janji-Mu bagi kami. Sungguh Engkaulah kekuatan kami yang meneguhkan setiap langkah kami. Takkan ragu Tuhan, berjalan bersama-Mu, berjalan di jalan-Mu. Sungguh Engkau tak pernah berubah, dulu sekarang selamanya. Mari sambil angkat kedua tangan kita. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Sungguh kami percaya Tuhan, karena kuasa-Mu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Mari bersama-sama nyatakan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada. Mari sekali lagi nyatakan.
tak pernah berubah dulu, sekarang, selamanya. Shakana. Engkau berkuasa Tuhan, Engkau berkuasa Yesus. Sungguh Engkau berkuasa Tuhan, Engkau berkuasa dalam hidup kami, Yesus Kristus Tuhan. Sungguh Engkau layak untuk kami sembah, Yesus Kristus Tuhan. Ya la la ba sa ka la la ba isya la la ba la la ba la la ba ya sa. Ya la la ba la la ba la la ba la la ba. Kami bawa sembah kami Tuhan. Ya la la ba sa ka la la ba la la ba la la ba ya sa. Ya la la ba la la ba la la ba la la ba la la ba. Sungguh Engkau layak untuk kami sembah Yesus, layak untuk kami tinggikan Yesus selamanya. Ya la la ba sa ka la la ba la la ba la la ba ya sa. Ya la la ba la la ba la la ba la la ba. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, menyembah Engkau, Raja di atas segala raja. Ya la la ba sa ka la la ba la la ba. Engkau layak Tuhan Yesus. Ya la la ba 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 ya sa. Ya la la ba la la ba la la ba la la ba la la ba. Yesus Kristus Tuhan. Ya la la ba 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 la la ba. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Bersama-sama nyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Dengan hati yang bersyukur, katakan kepada Tuhan Yesus. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku nyanyi Hosana.
satu dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sorakan haleluya. Bapa, ibadah ini kami serahkan ke dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Sorakan haleluya. Haleluya. Sebab kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau besar, Engkau mulia, yang siap untuk memuji Tuhan. Mari dengan senang hatimu sama-sama katakan amin. Beri sorak-sorai meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sorakan Kita percaya bahwa Tuhan kita luar biasa, amin. Tuhan layak untuk mendapat pujian dari setiap kita. Mari sama-sama sorakan haleluya. Come on. Dan mulia, ajar semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Haleluya. Sebab Engkau layak untuk kami puji. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan hati yang bersyukur katakan
Perbuatan-Mu selalu ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus. Engkau Allah yang lebih tahu untuk membuka setiap jalan kami, menolong hidup kami. Sebab Engkau Allah yang tidak pernah gagal, yang selalu menjadikan kami lebih dari pemenang. Sungguh Engkau luar biasa Tuhan Yesus. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka setiap jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong setiap kami ya Tuhan, menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah yang selalu menepati setiap janji. Terima kasih Tuhan. Engkau lebih tahu, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidup. Kau yang lebih tahu, yang lebih tahu cara membuka jalan untuk membuka jalanku. Hanya Engkau yang mengerti ya Tuhan. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Sungguh kami percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Ku percaya tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Sungguh kami percaya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah Boleh lebih sungguh-sungguh lagi nyatakan kepada Tuhan. Ku percaya sungguh Engkau tidak pernah gagal ya Tuhan, menjadikan kami lebih daripada pemenang.
Dan kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah lalai, menggenapi setiap janji-Mu dalam hidup kami. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita, dan sama-sama nyatakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Sungguh kami percaya, tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji, menepati janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Shalom semuanya. Pada waktu tanggal 20 Februari 2022, waktu saya berulang tahun yang ke-73, saya membaca dari Markus 4 ayat 26 sampai dengan 29 yang berkata seperti berikut. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit. Sebab musim menuai sudah tiba. Melalui perikop ini, Tuhan berkata bahwa musim menuai sudah tiba. Musim menuai sudah tiba. Hari-hari ini kita sedang memasuki masa penuaian jiwa. Masa penuaian bagi generasi muda yang kita kenal dengan generasi Yeremia. Masa penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Dan Tuhan ingatkan bahwa masa penuaian jiwa itu identik dengan masa peperangan rohani yang dahsyat. Karena itu kita harus menjadi pemenang. Pada waktu Yosua menggantikan Musa untuk masuk dan merebut tanah perjanjian, maka supaya menjadi pemenang, Tuhan berpesan kepada Yosua dalam Yosua 1 ayat 7 sampai dengan 9 yang berkata, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung
kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Supaya kita menjadi pemenang seperti Tuhan berbicara kepada Yosua, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan akan menyertai kita. Katakan amin. Yang kedua, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan yang ketiga, perkatakan firman Tuhan dan renungkan itu siang dan malam, supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan firman-Nya. Jadi setiap kali bangsa Israel akan merebut suatu kota, mereka pasti akan bertanya kepada Tuhan, bagaimana caranya untuk menjadi pemenang? Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu, Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Pada suatu hari, ketika mereka akan merebut kota Ai, mereka tidak bertanya kepada Tuhan, karena menganggap Ai adalah kota kecil dan jumlah orangnya sedikit. Jadi mereka menganggap enteng. Tetapi apa yang terjadi? Justru mereka kalah perang. 36 orang mati. Ini membuat mereka sangat tawar hati. Mereka berseru-seru meminta ampun kepada Tuhan. Pertanyaannya, mengapa mereka bisa tidak bertanya kepada Tuhan? Padahal di setiap langkah mereka, setiap kali mereka merebut satu kota, mereka akan bertanya kepada Tuhan. Jawabannya, Tuhan yang mengizinkan mereka lupa bertanya. Karena ada dosa dari Achan yang mengambil barang yang dikhususkan, sehingga Tuhan murka terhadap orang Israel. Kekalahan bangsa Israel ini merupakan pelajaran bagi kita. Kalau kita teledor dengan hal-hal yang seharusnya kita bertanya kepada Tuhan, tetapi tidak kita lakukan, sehingga terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kita harus introspeksi. Apakah ada dosa yang kita lakukan yang belum diselesaikan dengan Tuhan? Sebab ini akan bisa berakibat seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Kalau kita melihat pesan Tuhan Yesus kepada 7 sidang jemaat dalam Wahyu 2 dan Wahyu pasal 3, di mana ini juga berbicara tentang pesan Tuhan Yesus kepada gereja sepanjang masa, termasuk gereja masa kini, maka selalu akan diakhiri dengan kata-kata sebagai berikut. Barang siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Dan barang siapa menang, upahnya adalah masuk surga. Sekali lagi, bahwa peperangan rohani berhubungan erat dengan menjadi pemenang. Kita harus menjadi pemenang dalam melawan dosa, iblis, dan kedagingan kita. Kuncinya adalah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh dan melakukannya. Ingat saudara, hanya para pemenang yang masuk surga.
Kisah Para Rasul 13 ayat 22 berkata bahwa tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Daud berkenan di hati Tuhan karena melakukan segala kehendaknya. Tadi dikatakan bahwa pemenang adalah orang yang mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh dan melakukannya. Jadi Daud adalah seorang pemenang. Ini tidak berarti bahwa Daud tidak pernah berbuat dosa. Mungkin dosa Daud dengan peristiwa Batsheba merupakan dosa yang sangat besar. Tetapi yang penting, bagaimana Daud menyelesaikan dosa itu dengan Tuhan. Tidak banyak orang seperti Daud yang ketika ditegur dosanya langsung mengaku dan minta ampun. Banyak yang justru sebaliknya, mereka belit dan tidak jujur. Selain itu, Daud tidak berulang-ulang melakukan dosa yang sama. Kalau dia sudah bertobat terhadap suatu dosa, dia akan benar-benar bertobat dan tidak akan mengulangi lagi. Pada waktu itu, Daud lari dari Yerusalem karena anaknya Absalom memberontak dan mau membunuh dia. Di tengah perjalanan, ketika hati Daud sedang sedih dan dia menangis, tiba-tiba ada seorang yang bernama Simei, salah satu keluarga dari Saul, di hadapan para pahlawan dan prajurit-prajuritnya. Dia mengutuk Daud habis-habisan sambil melemparinya dengan batu. Pada waktu Abisai, seorang pahlawan dari Daud, melihat itu, dia minta izin kepada Daud untuk memenggal kepala Simei. Tetapi apa jawaban Daud? Perhatikan jawaban Daud ini. Biarlah dia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud. Kita bisa apa? Sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku. Apalagi dia yang bukan keluargaku. Biarkanlah dia. Dan biarkan dia mengutuk. Sebab Tuhan yang telah berfirman padanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini. Dan Tuhan akan membalas yang baik kepadaku. Sebagai ganti kutuk orang itu kepadaku hari ini. Saudara, dalam pelayanan saya, mungkin saya ini termasuk salah seorang hamba Tuhan yang paling banyak dimaki-maki dan dikutuki orang. Terus terang saya banyak belajar dari Daud ini. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa sampai dengan hari ini, saya masih diberi kesanggupan oleh Tuhan untuk melakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh Daud. Akhir daripada pemberontakan Absalom, anak Daud, itu berakhir dengan kematian dari Absalom. Ketika Daud pulang kembali ke Yerusalem dan ia sampai ke tepi sungai Yordan, maka banyak orang yang menyambut dia, termasuk Simei. Simei sujud di hadapan Daud untuk minta ampun. Di sini kembali Abisai, pahlawan Daud, salah seorang pahlawan Daud tadi, yang pernah minta izin untuk memenggal kepala Simei, berkata kepada Daud agar Simei dihukum mati karena dia mengutuki orang yang diurapi Tuhan. Tetapi Daud dengan tegas berkata kepada Abisai, tidak. Kemudian Daud berkata kepada Simei, engkau tidak akan mati. Dan Daud bersumpah kepadanya. Puji Tuhan saudara, sampai dengan hari ini, dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan, saya tidak pernah dendam kepada orang-orang yang dengan sengaja atau tidak sengaja berbuat jahat kepada saya. Meskipun mereka tidak minta maaf, saya tetap melupakan apa yang pernah mereka lakukan kepada saya. Haleluya.
Allah yang bela. Siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat, aku pasti dapat lakukan semua, melakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Menjelang kematiannya, Daud memberikan pesan kepada Salomo. Salah satunya adalah mengenai Simei ini. Daud berkata kepada Salomo, juga masih ada padamu Simei bin Gera, orang Benyamin dari Bahurim. Dialah yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam pada waktu aku pergi ke Mahanaim. Tetapi kemudian dia datang menyongsong aku di tepi sungai Yordan. Dan aku bersumpah kepadanya, demi Tuhan, tidak akan kubunuh engkau dengan pedang. Sekarang, janganlah bebaskan dia dari hukuman. Sebab engkau orang bijaksana dan tahu apa yang harus kau lakukan kepadanya untuk membuat yang ubanan itu turun dengan berdarah ke dunia orang mati. Wow, banyak komentar yang muncul dengan adanya pernyataan Daud ini. Ada yang bilang, sayang sekali Daud yang terkenal berkenan di hati Tuhan karena menuruti segala perintahnya, ternyata masih menyimpan dendam kepada Simei. Padahal dia sudah bersumpah untuk mengampuni Simei. Ada juga yang berkomentar, peristiwa ini adalah di Perjanjian Lama, tidak bisa dibandingkan dengan peristiwa di Perjanjian Baru. Tapi bagi saya, secara pribadi, waktu saya membaca peristiwa ini, justru mempunyai pengertian yang berbeda dengan tafsiran yang ada di atas tadi. Bagi saya, ini bukan karena Daud dendam kepada Simei, tetapi karena Tuhan yang akan menghukum Simei karena perbuatannya kepada Daud. Tuhan memberitahukan hal itu kepada Daud, dan Daud memberitahukannya kepada Salomo. Cerita ini belum berakhir. Sekarang mari kita lihat, apakah pengertian yang saya dapatkan itu benar atau tidak. Apa yang Salomo lakukan kepada Simei? Sebagai seorang yang bijaksana, Salomo memanggil Simei dan berkata, kamu buat rumah di Yerusalem, dan kamu tinggal di sana, janganlah kamu keluar kemana-mana. Pada saat kamu keluar dan menyeberangi sungai Kidron, pastilah engkau dibunuh dan darahmu akan ditanggungkan kepadamu sendiri. Simei bersumpah dan setuju dengan perjanjian itu. Setelah lewat 3 tahun, 2 hamba dari Simei lari kepada Raja Gad. Ketika Simei mengetahui hal ini, maka dia menjemput kedua hambanya itu. Dia lupa akan sumpahnya. Atau lebih tepat saya pakai istilah, bahwa Tuhan membuat dia lupa pada sumpahnya. Setelah Simei kembali ke Yerusalem, dia dipanggil oleh Salomo. Dia diingatkan akan perjanjian yang mereka buat dengan bersumpah. Mengapa engkau tidak menepati sumpah demi Tuhan itu dan perintah yang kuperintahkan kepadamu? Kemudian Salomo berkata kepada Simei, engkau sendiri tahu dalam hatimu segala kejahatan yang kamu perbuat kepada Daud ayahku. Maka Tuhan telah menanggungkan kejahatan itu kepadamu sendiri. Akhirnya Simei dihukum mati dengan cara dipancung. Artinya dia turun ke dunia orang mati dengan berdarah
seperti yang dikatakan oleh Daud kepada Salomo. Di sini jelas sekali bahwa bukan Daud yang dendam kepada Simei, tetapi Tuhan sendiri yang menghukum Simei karena kutukan-kutukan jahat yang keluar dari mulutnya kepada Daud. Melalui kisah Simei ini, Tuhan mengingatkan kita tentang mulut. Menurut kalender Ibrani, bahwa dari tanggal 6 September 2021 sampai dengan 26 September tahun 2022, kita masuk dalam tahun 5782 yang disebut sebagai tahun Pebet. Pebet artinya 82. P adalah angka 80 yang menggambarkan mulut. Bet atau huruf kedua dalam alfabet Ibrani digambarkan dengan sebuah tenda atau rumah atau tempat kediaman. Ada dua tempat tinggal dari umat manusia. Yang pertama adalah di bumi. Dan yang kedua, di sorga atau di neraka. Sekarang dalam tahun 5782 atau Pebet ini, kita diingatkan bahwa kita masih hidup dalam dunia ini. Tetapi segala apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita tuliskan dan ucapkan di media sosial, bukan seperti cara-cara dunia, tetapi harus dengan cara surga. Microsoft merilis tentang indeks keberadaban digital atau Digital Civility Index yang menunjukkan tingkat keberadaban pengguna internet atau netizen sepanjang tahun 2020. Ternyata tingkat keberadaban netizen di Indonesia sangat rendah. Dari survei terhadap 16.000 responden di 32 negara, Indonesia berada di peringkat 29 dan yang terburuk di Asia Tenggara. Wow, saya percaya dari netizen ini pasti juga termasuk orang-orang Kristen. Saya akan mengingatkan kepada saudara tentang perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 12 ayat 36 dan 37 yang berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum." Tuhan Yesus akan datang segera. Maka karena itu, kita semua harus berhati-hati dengan mulut kita. Dengan apa yang kita tulis atau perkatakan di media sosial. Apakah itu hoax atau ujaran kebencian, supaya jangan kita dihukum. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kita harus mengingat 1 Korintus 6 ayat 19 yang berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri." Sekali lagi saya ingatkan bahwa tubuh kita bukan milik kita sendiri. Mulut kita bukan milik kita sendiri, tetapi miliknya Tuhan Yesus. Karena kita sudah dibeli dengan harga yang mahal dari kuasa iblis dengan darah Tuhan Yesus sendiri. Kita harus menggunakan mulut untuk berbicara hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan.
termasuk juga saat berbicara dan menulis di media sosial. Karena itu, sekali lagi saya mau katakan, jadilah pemenang. Jadilah pemenang. Saya berdoa agar kita semua menjadi pemenang. Dan sekali lagi, hanya pemenang yang masuk sorga. Saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya mau jadi pemenang. Saya mau jadi pemenang. Mari angkat tangan kita. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat, aku pasti dapat lakukan semua, melakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Dialah masyarakat bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara. Angkat tangan saudara. Saudara mau didoakan, mau jadi pemenang. Angkat tangan. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang terangkat saat ini. Anak-anakmu mau jadi pemenang ya Tuhan. Menjadi pemenang. Dan hamba-Mu tahu itulah yang kau kehendaki agar kami semua menjadi pemenang. Oh, rabababababababa, berdoa buat mereka ya Tuhan. Berdoa buat segala pergumulan yang mereka hadapi hari-hari. Jadikan mereka pemenang. Mereka pasti dapat ya Tuhan, karena Engkau yang menyertai kami. Karena Engkau yang menyertai kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan Daku. Karena itu mari kita arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau memberkati, Engkau menuntun, Engkau membela kami ya Tuhan. Engkau menyembuhkan kami, Engkau juga menegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba, itu Engkau ya Aba. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu mari kita introspeksi. Jujur di hadapan Tuhan. Jangan ada yang disembunyikan. Kalau ada hal-hal yang saat ini Tuhan ingatkan. Agar kita harus menyelesaikan dengan Tuhan. Mari kita selesaikan. Mari kita selesaikan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Katakan, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang meminta ampun kepadamu ya Aba. Ampuni mereka, ampuni juga hamba-Mu ini. Ampuni kami semua.
Bapa, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari, angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita. Ucapkan syukur kepada Tuhan dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Oh rala bara 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 bara. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu semua ya Tuhan. Engkau mengasihi mereka. Berkati mereka, Engkau menyembuhkan mereka yang sakit, yang dalam persoalan, Engkau memberikan jalan keluar. Mujizat terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kesembuhan, terima mujizat Tuhan, terima. Terima kasih ya Aba, terima kasih ya Aba, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih ya Pak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan serta memimpin perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dengan modul Sermon Summary Ibadah Raya. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 pada pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Gembala CK7 Bapak Pendeta Dr. Yato Simko Putra, MD, PhD.
Ibadah raya tersebut akan disertai dengan ibadah secara online lainnya mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk ibadah Mandarin Service, ibadah Welcome Baby Day, ibadah profesional muda dan pasangan muda atau Young Professional and Young Couples, ibadah Youth dan Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service pada hari Sabtu 26 Maret 2022 pukul 16 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor Clement Sim dari Singapura. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari usia 12 sampai dengan 24 tahun. Mari kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum, kolekte perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website ke rekening persembahan CK7. BCA Cabang Tamrin dengan nomor akaun 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Ibadah onsite akan kembali diadakan mulai hari Minggu tanggal 3 April 2022 di cabang GBI PRJ, GBI Intercon, dan GBI Alam Sutra pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat. GBI PRJ Pluit pada pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat. GBI PRJ Mandarin dan GBI HCR pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lengkap guna mengikuti ibadah onsite dapat dilihat di video berikut ini. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah onsite di GBI PRJ Group CK7, maka Bapak Ibu wajib melakukan booking seat melalui aplikasi GBI PRJ Group CK7 via mobile phone, baik melalui App Store untuk iOS maupun Google Play Store untuk Android. Berikut langkah-langkahnya. Bapak Ibu harap mendownload terlebih dahulu aplikasi GBI PRJ Group CK7 di Google Play Store atau App Store. Lakukan registrasi dengan mengisi data-data pribadi yang diminta. Setelah selesai mengisi data-data pribadi dengan benar, maka Bapak Ibu akan menerima 6 angka OTP melalui SMS di mobile phone atau di email Bapak Ibu sekalian. Dan harap masukkan 6 angka OTP dengan benar agar dapat melanjutkan tahap berikutnya. Kemudian klik 3 garis yang posisinya berada di kiri atas layar mobile phone Bapak Ibu, atau dapat juga klik logo kursi dengan tulisan onsite yang berada di posisi bawah sebelah kanan, nomor 2. Untuk booking seat, Bapak Ibu dapat memilih modul booking onsite schedule. Sebelum booking e-ticket onsite, harap Bapak Ibu membaca fakta kesepakatan mengikuti protokol kesehatan dan disclaimer ibadah onsite GBI PRJ Group CK7. Setelah Bapak Ibu menyetujui isi dari fakta kesepakatan dan disclaimer tersebut, harap memberi centang di kotak tanda sudah membaca dan menyetujui isi fakta dan disclaimer serta dilanjutkan tahap berikutnya. Bapak Ibu harap mengisi cabang dan jam ibadah onsite yang dipilih. Kemudian klik submit dan Bapak Ibu akan mendapatkan nomor e-ticket untuk ibadah onsite sesuai pilihan Bapak Ibu jika seat tersebut masih tersedia. Namun apabila pilihan tersebut tidak tersedia lagi, maka Bapak Ibu dapat memilih tempat dan jam ibadah yang lainnya. Booking e-ticket dapat dilakukan setiap hari Senin mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk ibadah onsite hari Minggu yang akan datang, dan demikian untuk minggu-minggu seterusnya. Booking e-ticket mulai dilakukan 6 hari sebelum hari H. Tempat terbatas, harap Bapak Ibu memperhatikan waktu booking e-ticket. Selamat bertemu di ibadah onsite GBI PRJ Group CK7.
Don't play with fire if you don't want to get burned. Atau janganlah bermain api jika tidak ingin terbakar. Ini bukanlah hanya sebuah pepatah, tapi hal yang sama kita diingatkan dalam firman-Nya di Amsal 26 ayat 21. Seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Tidakkah kita diingatkan betapa pentingnya mengendalikan emosi? Kejadian 7 ayat 7b berkata, pun dengan jelas mengingatkan dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Don't play with fire, mengendalikan emosi. Itulah topik kedua dari Self-Control Series. Bukan hanya menarik, tentunya akan memberkati kita semua. Mari bergabung bersama di Cool Online CK7 bagi Bapak Ibu yang belum tertanam di Cool yang berada di bawah naungan CK7. Pada hari Jumat 25 Maret 2022 pada pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Dan pada hari Sabtu 26 Maret 2022 pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Dan untuk link Zoom meeting ID serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom Link atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu. Seringkali kita merasa mengapa dunia ini sepertinya tidak adil. Kita melihat orang-orang di sekitar kita nasibnya seakan-akan lebih baik dari kita. Atau peribahasa mengatakan rumput tetangga lebih hijau dari rumput di halaman rumah kita. Nah, maukah ibu-ibu merasakan kebaikan Tuhan melimpah di dalam kehidupan ibu-ibu sendiri? Narasumber Share and Talk WOI CK7 kali ini adalah seorang dokter yang sudah tidak asing lagi baik di kalangan ibu-ibu, artis, penyanyi kondang, pejabat tinggi pemerintahan, bahkan para hamba-hamba Tuhan. Kita akan dengarkan bagaimana beliau merasakan kebaikan Tuhan yang melimpah atas hidupnya, baik di rumah tangga, dunia medis, bahkan ada satu sisi dunia lainnya yang tidak banyak diketahui oleh pasien-pasiennya. Dan pastinya beliau juga akan memberikan rahasia agar tubuh tetap sehat dan langsing tentunya. Mari kami mengundang ibu-ibu untuk dapat mengikuti acara Share and Talk WOI CK7 pada hari Kamis 31 Maret 2022 pada pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan tema His Favor Overflows. Dengan menampilkan narasumber Dr. Sisi Nugraha MD MSc Mars. Jangan lewatkan acara Share and Talk kita kali ini dan seperti biasa acara dapat diikuti secara live streaming via YouTube channel GPI PRJ CK7. Unit Prophetic CK7 kembali akan mengadakan audisi pemusik, worship leader, dan singer pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 pada pukul 11 sampai dengan selesai di GPI PRJ Mall MGK lantai 9. Pendaftaran secara online melalui www.gpiprj.org dibuka mulai pada hari Minggu 20 Maret 2022 sampai dengan Minggu 16 April 2022. Persyaratan umum dan khusus dapat dilihat di layar Bapak Ibu sekalian atau dapat dilihat juga di media sosial masing-masing cabang. Untuk memperlengkapi pengerja serta jemaat dengan kebenaran firman Tuhan, maka unit pengajaran CK7 menyelenggarakan program Bible Study dengan format yang baru atau berbeda dari sebelumnya. Selain mengupas firman Tuhan secara berurutan dari perjanjian lama ke perjanjian baru, juga kami berusaha menyampaikannya secara praktis dan aplikatif, dan di dalam Bible Study yang akan datang kita juga akan ada pujian penyembahan sehingga kita bisa merasakan hadirat dan jamahan Tuhan sebelum kita memulai pengupasan firman Tuhan. Program Bible Study ini diadakan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu, kecuali Minggu dan hari libur nasional ditiadakan.
yang diadakan setiap pukul 8 sampai dengan 8.45 malam dan akan dimulai hari Senin 4 April 2022 via YouTube channel GPI PRJ CK7. Atau Bapak Ibu dapat klik langsung di link www.gpiprj.org/go/Bible-study. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya lebih detail dan mendalam, maka dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Tim pengajaran CK7 akan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas di grup WhatsApp tersebut. Mari bergabung dalam program yang akan memberkati kita setiap malamnya. Rasakan jamahan Tuhan dan nikmati firman-Nya supaya kita semakin diberkati dalam seluruh aspek kehidupan kita dan tentunya semakin bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan firman Tuhan di seluruh isi Alkitab. Kami mengundang Bapak Ibu untuk dapat hadir di Rumah Doa Online CK7 yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat, kecuali Sabtu Minggu pertama. Rumah Doa adalah suatu wadah yang khusus kami adakan untuk Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa secara khusus ataupun spesifik guna mengalami kesembuhan, pemulihan, pertobatan, dan semua pergumulan yang sedang Bapak Ibu alami. Dan untuk link Zoom, user ID, serta password Zoom dapat langsung klik di apps GPI PRJ Group CK7, modul Zoom Link, atau nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berdoa syafaat, mari sama-sama kita memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kami bawa Tuhan Indonesia ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Engkau memulihkan negeri kami dari segala penyakit sampar, virus corona dan varian-varian barunya. Dan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Curahkan ya Tuhan lawatan-Mu kepada setiap kami, sehingga kami mengalami kasih mula-mula setiap hari. Dan kami percaya suatu saat kelak setiap lutut akan bertelut dan lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa membawa Presiden kami terkasih Pak Jokowi dan Wakil Pak Maruf Amin. Kiranya Tuhan berikan hikmat untuk mengambil setiap keputusan yang berasal daripada Tuhan. Berkati kesehatannya Tuhan, kekuatan Tuhan. Kami percaya Tuhan telah menetapkan kedua pemimpin ini untuk Tuhan membawa Indonesia yang maju di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, Gembala Sidang kami Pak Niko, Tuhan memberkati kesehatan, keluarga dan pengembalaan hamba-Mu, sehingga terus dipakai sebagai the messenger of third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Berkati keluarga besarnya Tuhan senantiasa. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala CK7 Dr. Yanto. Tuhan memberkati kesehatan keluarganya, Ibu Olivia, anak-anak, anak mantu dan cucu-cucu diberkati Tuhan. Tuhan yang menjadi perisai dan penolong atas hamba-Mu dan keluarga. Tuhan juga memberkati pengembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami semua di CK7 umat yang layak di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia. Tuhan memberkati generasi Yeremia. Biarlah Tuhan bangkit. Generasi yang cinta akan Tuhan. Generasi yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Generasi yang fokus akan Tuhan. Di akhir-akhir zaman ini Tuhan bangkitkan. Di CK7, di Indonesia, di bangsa-bangsa. Untuk menuai jiwa-jiwa Tuhan di akhir zaman ini ya Bapa.
Hari ini Tuhan, dengan sepakat kami berdoa untuk jemaat yang datang, yang sakit Tuhan. Hamba-Mu berdoa oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus sembuh dan pulih. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang membutuhkan jawaban Tuhan telah berikan jawaban. Setiap umat Tuhan diluputkan dari sakit penyakit, virus corona dan varian-varian barunya, serta krisis ekonomi global di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.